Selamat pagi saudara, kembali bertemu dengan GPDI Film Matimas Menyapa dimanapun Anda berada. Firman Tuhan bagi kita pagi hari ini terdapat dalam Roma pasal yang pertama ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan untuk kita semua, begini bunyi firman Tuhan. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku, bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu, sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Puji Tuhan. Saudara, peduli terhadap orang lain adalah bentuk lain daripada pelayanan. Ya, peduli terhadap orang lain adalah bentuk kasih kita terhadap sesama. Dan bukti kita peduli atau bukti kita mengasihi sesama kita, orang-orang seiman, adalah dengan membawa mereka di dalam doa-doa kita. Saudara, ini yang Paulus lakukan dalam pelayanannya. Paulus tidak hanya berkeliling untuk memberitakan Injil, Paulus tidak hanya berkeliling untuk mengajak orang-orang supaya percaya kepada Kristus lewat pemberitaannya, tetapi Paulus juga berdoa untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan melalui pemberitaannya untuk tetap kuat di dalam iman mereka. Mengapa? Karena setelah kita menerima Kristus, begitu banyak tantangan, mungkin begitu banyak pergumulan yang kita hadapi untuk kita dapat mempertahankan iman kita. Paulus katakan bahwa Tuhan menjadi saksi bahwa Paulus senantiasa membawa orang-orang percaya lewat pemberitaannya di dalam doa-doa Paulus. Saudara berkati Tuhan, berdoa untuk orang lain mungkin tampaknya sepele, adalah pekerjaan yang mungkin ringan atau biasa saja. Namun tahukah kita bahwa ketika doa itu kita naikkan dengan rasa peduli kita terhadap sesama, ketika doa itu kita naikkan karena rasa kasih kita terhadap sesama, maka doa ini akan memberikan kuasa yang luar biasa, memberikan dampak yang luar biasa baik bagi kita maupun bagi orang-orang yang kita doakan. Kita berjemaat dalam satu gereja, mungkin begitu banyak orang-orang yang kita temui dalam satu gereja. Kita terbatas untuk saling menyapa, kita mungkin bahkan terbatas untuk saling mengenal satu dengan yang lain. Kita terbatas menguatkan teman-teman seiman kita lewat kata-kata kita. Kita terbatas untuk saling memeluk mungkin ketika kita membutuhkan kekuatan. Kita terbatas untuk bergandengan tangan atau berpegangan tangan ketika teman-teman seiman kita mungkin lemah dalam menghadapi pergumulan dalam kehidupan mereka. Namun Tuhan menyediakan satu fasilitas, yaitu doa. Ketika kita terbatas dengan kata-kata kita untuk menguatkan orang lain, ketika kita terbatas untuk memeluk atau bergandengan tangan dengan orang lain yang mungkin membutuhkan dukungan kita, tapi ada doa. Di dalam doa kita bisa membawa setiap saudara-saudara kita, sekalipun kita tidak tahu apa menjadi kerinduan mereka, kita tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Tapi rasa peduli kita terhadap orang-orang, mungkin teman-teman satu gereja kita, rasa peduli kita terhadap teman-teman seiman kita, itu bisa kita nyatakan dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Ya, ketika ada saudara kita mungkin yang kita tidak tahu pergumulan apa yang mereka hadapi, kita tidak tahu kesulitan apa yang sedang mereka hadapi, kita tidak tahu tantangan apa yang sedang mereka hadapi, namun Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan tahu apa yang menjadi kelemahan saudara kita, bahkan Tuhan tahu juga apa yang menjadi kelemahan kita. Ketika segalanya terbatas untuk saling mendukung dan menopang, kita bisa membawa mereka dalam doa-doa kita. Kita dapat menguatkan mereka lewat doa-doa kita. Dalam doa kita boleh menyatakan kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita terhadap sesama. Kita berdoa kepada Tuhan supaya tangan Tuhan yang penuh kuasa menguatkan teman-teman kita yang mungkin sedang lemah dalam pergumulan mereka. Melalui doa-doa kita bisa minta tangan Tuhan untuk menopang mungkin teman-teman kita yang hampir jatuh karena pergumulan atau tantangan yang mereka hadapi dalam keluarga mereka, dalam usaha mereka, dalam pelayanan mereka. Sehingga kita di dalam satu gereja, di dalam satu komunitas, kita tetap kuat, kita tetap sama-sama setia di dalam Tuhan. Karena apa? Sekalipun tidak saling mengenal, tapi kita saling mendoakan. Sekalipun kita tidak saling terbatas untuk bertegur sapa, tapi kita tahu dalam satu gereja ini kita adalah satu tubuh Kristus. Kita bisa saling mendoakan, saling menguatkan lewat doa-doa kita. Nah, hal ini yang Paulus lakukan. Paulus terbatas untuk berjumpa atau menemui jemaat-jemaat yang ada di Roma hasil daripada pelayanannya. Namun dikatakan Tuhan adalah saksiku bahwa aku senantiasa membawa kamu di dalam doaku. Puji Tuhan, biarlah kiranya ini menjadi kerinduan kita bersama, ya. Sekalipun ada ruang yang memisahkan kita, ada waktu yang memisahkan kita, tapi kita tahu dalam satu gereja, dalam satu komunitas kita satu di dalam Tuhan.
Biarlah kita punya kerinduan yang sama, kita punya rasa kasih yang sama, kita punya rasa peduli yang sama. Mari kita saling mendoakan supaya hari lepas hari kita boleh melihat, kita boleh mendapati bahwa kita tetap ada dalam panggilan Tuhan, kita tetap setia mengiring akan Tuhan. Kenapa? Karena kita saling menguatkan di dalam doa kita. Puji Tuhan, kiranya boleh memberkati setiap kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat kebaikan Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami bahwa sekalipun kami terbatas Tuhan, sekalipun kami mungkin terpisah, tapi kami tahu kami satu di dalam Tuhan. Biarlah taruh kerinduan dalam hati kami untuk kami boleh mendoakan satu dengan yang lain, sama teman gereja, sama komunitas kami Tuhan. Sehingga Bapa yang baik, hari lepas hari kami boleh melihat bahwa Engkau Allah boleh tetap mendapati kami dalam keadaan yang kuat dan setia mengiringkan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami satu dengan yang lain, kami saling bergandengan tangan, menopang, menguatkan di dalam doa-doa kami. Sehingga Bapa yang baik, melalui setiap kesatuan kami Tuhan, biar hanya nama Tuhan yang dipuji, dipermuliakan dalamnya. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami. Terima kasih buat setiap berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami sepanjang hari Tuhan. Pagi hari ini kami akan melangkah bersama-sama dengan Engkau dengan penuh ucapan syukur dalam satu nama yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Tuhan Yesus berkati.